Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus saling mengingatkan dalam kebaikan, dan semoga Allah terus memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa membukakan pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mengamalkan semua hal-hal baik yang kita dengar, yang kita ucapkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbincang sedikit tentang masalah berbagi makanan untuk berbuka puasa ya. Sebagaimana pernah kita singgung di awal Ramadan ya, kita pernah menceritakan, membacakan satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang fadail bulan Ramadan yang dimuliakan Allah SWT. Dan di antaranya Nabi menyebutkan man fattara fihi sa'iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Di situ Nabi menceritakan bahwa barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi sebab diampunkannya dosa-dosanya dan juga menjadi sebab keselamatan dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajri syai'un. Dan juga orang yang beri makan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala orang yang diberi makan ya. Jadi tidak dia sendiri dapat pahala puasanya sendiri dapat, tapi pahala memberi makan orang orang yang berpuasa itu pun Allah berikan juga kepadanya. Dan tapi tentu tidak dengan mengurangi pahala orang yang berpuasa. Artinya yang diberi makan ya tetap dapat pahala, tapi yang memberi makan orang puasa tentu akan diberikan pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa punya semangat untuk kebaikan, mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru sha'im." Enggak semua dari kami itu punya kemampuan untuk beri makan orang yang berpuasa. Subhanallah. Dan memang seperti itulah halnya para sahabat-sahabat Nabi yang dimuliakan Allah SWT. Mereka adalah orang yang selalu rindu akan kebaikan. Mereka orang yang tidak ingin kalah dalam mencari pintu-pintu kemuliaan di hadapan Allah SWT. Dalam riwayat yang lainnya juga pernah diceritakan bahwa ada sekelompok orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka sambil menangis berkata, "Dhahaba ahlul fujur bil ujur." Jadi orang-orang kaya telah mendahului kami dalam mendapatkan pahala-pahala. Jadi waktu itu mereka mendengar bagaimana merasa iri dengan orang yang kaya, bukan iri dalam hal yang tidak baik. Irinya adalah mereka melihat ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang kaya, tapi ternyata tidak bisa dilakukan oleh mereka yang fakir. Jadi mereka mengatakan ketika orang kaya sholat, kami sholat, ya orang kaya juga bisa sholat. Puasa juga bisa. Tapi giliran untuk sedekah mereka bisa, kami nggak bisa. Lihat, subhanallah. Itu jadi mereka selalu merasa jangan sampai mereka itu dengan kefakirannya menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dalam hal masalah bersedekah ini. Lihat. Dan Nabi kita pun adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang senantiasa beri semangat kepada umatnya untuk terus mencari pintu-pintu kebaikan, mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Maka dalam hadis ini pun ketika sahabat mengatakan gak semua dari kami mampu untuk ngasih makan orang yang berpuasa. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan berikan ya'tillahu azza wa jal hadha thawab min man fattara sa'iman ala madhqati laban. Nabi tidak menjelaskan bahwa yang bisa mendapatkan pahala adalah yang bisa ngasih makan enak kepada orang puasa. Tidak. Bahkan Nabi pun memberikan pahala, Allah memberikan pahala ini, kata Nabi kita, yaitu kepada siapa yang memberikan makan orang berpuasa, walaupun ya, yang memberikan futur, memberikan kepada orang yang berpuasa itu walaupun hanya 1 teguk susu, atau tamrotin, atau 1 butir kurma, atau bahkan kata Nabi 1 gelas air. Intinya Nabi itu ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk melakukan kebaikan itu jangan menunggu.
Kalau Anda ingin bersedekah, jangan nanti deh saya ke sedekah kalau sudah kaya, kelamaan. Apa yang Anda bisa berikan saat ini? Intinya, jangan hanya melihat keadaan kita. Lihat bahwa di bawah kita akan selalu ada orang di bawah kita lagi. Artinya mungkin kita hanya bisa makan dengan tempe tahu. Tapi jangan merasa. Tapi Anda harus melihat bahwa di luar sana ada orang mungkin makan tanpa lauk. Mungkin lauknya hanya garam saja. Anda mungkin ternyata oleh Allah diberi rezeki hanya dengan garam saja untuk teman nasi Anda. Tapi juga Anda harus melihat bahwa di luar sana ada orang kalau pengen makan harus mengorek-ngorek sampah dulu. Mencari makanan sisa-sisa yang dimakan oleh orang. Lihat. Jadi ada Anda mungkin yang di luar sana, ada yang diuji oleh Allah sehingga harus makan dari sisa-sisa makanan orang dengan mengorek-ngorek sampah. Tapi ternyata ada lagi orang yang kadang mungkin harus sehari itu mungkin belum menemukan makanan sama sekali sehingga dia harus menahan lapar. Mungkin dia harus baru bisa menemukan makanan keesokan harinya. Lihat. Jadi akan selalu ada orang di bawah kita. Jadi yang penting jangan merasa jangan merasa saya saja udah susah kok ngapain harus bikin orang. Oh enggak. Kalau Anda yang diberikan kelapangan, maka ayolah di dalam mumpung ini adalah bulan Ramadan, maka muliakan dengan harta yang Allah titipkan kepada Anda, gunakan itu untuk mencari ridha Allah, terutama di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah dan juga memberikan buka puasa kepada orang-orang yang lain, terutama khususnya kepada fakir miskin yang membutuhkan. Kalau ternyata Anda orang yang diberikan sedang-sedang saja, jangan merasa bahwa sedang-sedang saja menjadikan Anda tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Lakukan, walaupun mungkin Anda tidak bisa memberikan semewah orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah dalam memberikan makan orang yang berpuasa, tapi dengan apa yang Anda punya sangat mudah sebenarnya. Yang penting ada kemauan atau tidak. Anda pun yang ternyata oleh Allah diuji dengan kefakiran pun, jangan menjadi kikir dengan fakir yang Allah berikan kepada Anda. Akan selalu ada pintu kebaikan asalkan Anda mau mencarinya. Intinya seperti itu. Karena kita ingat bagaimana kisah sahabat Uwais Al-Qarni. Bukan seorang sahabat Nabi. Beliau adalah seorang wali, seorang soleh. Beliau hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi karena baktinya kepada ibundanya. Dan termasuk kisah yang masyhur tentang beliau, keutamaan beliau adalah, beliau ini adalah orang yang fakir. Beliau adalah orang yang fakir, kerjaannya hanya menjadi buruh, ya, upah kadang untuk mengurusi ternaknya orang. Dan bahkan tidak jarang juga kadang beliau tuh makan dengan hanya mencari sisa-sisa makanan yang dibuang-buang oleh orang. Dan dikatakan beliau itu kalau sudah mencari makanan sisa orang, beliau tuh akan membagi. Jadi nanti makanan yang masih layak dan yang sedang gitu. Jadi masih yang tingkatannya itu ada yang tidak layak dibuang. Kalau masih layak ya, itu nanti dilihat yang sangat layak dengan yang sedang-sedang itu nanti akan dipilah. Yang paling pantas itu akan diberikan lagi kepada orang lain oleh beliau. Beliau mengambil yang sedang-sedang saja, lihat. Padahal beliau makan dari sisa makan orang, tapi pun ternyata tidak menjadi keinginan untuk berbuat baik itu surut dari hati beliau. Bahkan beliau pun berkata, setelah memberikan sedekah itu lalu berkata, ya Allah, hanya ini saat ini yang aku mampu lakukan, maka jangan kau tuntut aku di akhirat jika ternyata masih ada hambamu yang kelaparan. Lihat. Jadi beliau lihat keinginannya untuk berbuat baik. Ini loh yang ingin kita tanamkan. Jadi dengan kelapangan yang Allah beri, jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai kasus korun terulang pada kita. Dengan kesempitan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan juga menjadi kikir. Tapi lihatlah ada orang lain yang lebih membutuhkan di bawah kita. Intinya seperti apapun keadaan kita, berusahalah untuk berbagi sedikit atau banyak sesuaikan dengan kemampuan. Yang penting harus ditata. Yang bukan jangan menghitung apakah banyak atau sedikit, malu dengan orang dan sebagainya. Tidak, yang harus ditata adalah hati kita. Di saat banyak, ayo belajar ikhlas. Di saat sedikit, jangan merasa malu. Karena kalau kita malu ketika bersedekah sedikit, maka di saat banyak, kita pun akan menjadi susah untuk ikhlas. Karena yang menilai besar kecil sedekah kita bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah yang melihat. Kalau Anda memang mampu sedikit dan Anda berikan memang sesuai dengan kemampuan Anda, maka itu besar di hadapan Allah SWT. Yang susah adalah di saat Anda hanya mampu sedikit lalu Anda merasa malu, tidak enak dilihat orang karena hanya bisa memberikan sedikit, maka sungguh Allah bukan lagi menjadi tujuan Anda dan itu akan menyebabkan Anda rugi di dunia dan di akhirat. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.